Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita tunaikan. Bayangkan dengan salam kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan tumbuh dan muncul rasa cinta di antara kalian. Yang rasa cinta ini menjadi modal dari keimanan yang membawa kalian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahih. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Kata Rasulullah, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Ini garis bawah. Artinya orang sebaik apapun muamalahnya, tutur katanya, amalnya, perbuatannya, kalau dia tidak beriman, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Adapun kebaikan yang dia lakukan ketika di dunia, Allah memberikan balasan. Namun balasannya itu hanya berlaku ketika di dunia. Apa bentuk balasan Allah atas kebaikan yang dia lakukan? Orang yang muamalahnya baik, yang akhlaknya baik, yang tutur katanya baik, di antara balasan Allah, Allah menjadikan dia diterima di tengah-tengah masyarakat. Maka betapa banyak orang-orang kafir itu, tapi lisannya bagus, tutur katanya baik, perangainya bagus, maka dia diterima di tengah-tengah masyarakat meskipun dia tidak beriman. Dan itu bagian dari balasan Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang dia lakukan ketika di dunia. Adapun amal yang dia lakukan di dunia itu tidak akan bermanfaat sedikit pun di akhirat Allah Subhanahu wa taala ketika tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini juga merupakan dalil bahwasanya sebaik apapun seseorang ketika di dunia, namun dia tidak beriman, dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sampai kalian beriman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tadkhulu al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan pernah beriman, kata Rasulullah, sampai kalian saling mencintai. Makanya ada hadis yang berbunyi tentang halawatul iman, manisnya iman. Salah satu hal yang mendatangkan kita dapat merasakan manisnya iman adalah kita mencintai saudara kita yang beriman karena Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta kepada saudara itu, kata Rasulullah SAW, wala tahabu. Dan kalian tidak akan saling mencintai sampai kalian melakukan sebuah amalan. Apakah kalian mau aku tunjukkan sebuah amalan yang apabila kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Tentu mau, kata para sahabat. Apa itu? Kata Rasulullah, afsus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara tebarkanlah salam di antara kalian. Ketemu saudara, ketemu teman, ketemu sahabat, ketemu tetangga, ketemu siapapun, ketemu selama dia seorang muslim, maka mulailah dengan memberikan salam. Assalamualaikum. Maka orang senang, Masya Allah ya, kita diperhatikan, meskipun gak kenal kita ditegur, diberikan salam. Bahkan kepada orang yang keislamannya pun dalam tanda petik tidak sempurna, tidak baik, senangnya nongkrong-nongkrong, gak ke masjid, gak sholat. Tapi kalau kita berikan salam, bisa jadi salam itu sebagai sebab dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau kita tidak acuh tak acuh. Orang takwa, ngapain kasih salam juga? Nah, justru akan muncul suudzon dari ini, bukan? Makanya saya nggak pernah mau ikut dengan dia. Orangnya cuek, masa ngelihat kita aja negor saja itu. Negor saja tidak mau. Padahal kata Rasulullah, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau bertemu dengan saudaramu sesama muslim, siapapun dia, selama dia masih seorang muslim, maka ucapkanlah salam. Memberikan salam adalah iman, juga menunjukkan kebaikan seseorang di dalam keislaman. Ketika Rasulullah ditanya, ayyul islami khair, Islam mana yang paling baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah menjawab, yang pertama, tut'imut ta'am. Engkau memberikan makanan. Maka memberikan makanan kepada orang lain adalah salah satu amalan yang terbaik yang dianjurkan di dalam Islam. Memberikan makanan kepada tetangga, kepada orang miskin adalah amalan yang mendatangkan pahala yang besar.
Bukankah di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala campakkan ke dalam neraka dan menimbulkan penyesalan yang begitu besar adalah mereka yang ketika di dunia jangankan berbagi makanan, menganjurkan memberi makan saja tidak. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sebaliknya kepada mereka yang gemar memberikan makanan, dan ini dicontohkan langsung oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika beliau mendapatkan rezeki memotong seekor kambing atau dihadiahi seekor kambing, beliau meminta kepada istrinya untuk memasak. Masaklah daging itu wahai istriku dan perbanyak kuahnya. Tujuan memperbanyak kuah untuk apa? Agar semakin banyak orang yang bisa menikmati dan merasakan makanan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sajikan dan beliau bagikan kepada siapapun, kepada tetangga, kepada para fuqara, kepada masakin. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan di antara kebaikan keislaman seseorang adalah engkau memberikan salam kepada orang yang engkau kenal maupun orang yang tidak engkau kenal. Perhatikan, ini sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menebarkan salam kepada siapa? Orang yang engkau kenal maupun orang yang tidak engkau kenal. Bahkan di antara tanda dekatnya hari kiamat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah taslim al-khas. Inna min baini yaday as-sa'ah taslim al-khas. Sesungguhnya di antara tanda dekatnya hari kiamat ketika salam ini hanya diberikan kepada orang-orang yang khusus saja. Ketemu santri al-amanah kasih salam. Ketika ustaz ketemu ustaz al-amanah dikasih salam. Tapi ketika sudah keluar ketemu dengan orang yang lain, meskipun berpeci, meskipun pakai jilbab, karena dia tidak kenal, dia tidak memberikan salam. Ini menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau memberikan salam kepada orang yang kau kenal maupun orang yang tidak kau kenal. Dulu waktu di Madinah bagaimana Rasulullah? Kalau kuliahnya itu tidak terlalu padat, itu ini zaman saya, mungkin sekarang nizamnya sudah berubah peraturannya. Dulu kita kuliahnya itu kayak anak sekolah, masuk jam 7, pulang jam 12. Masuk jam 7, pulang jam 12. Kadang-kadang kalau ada tambahan sampai jam 1, kadang-kadang sampai setengah 2. Tapi rata-rata sampai jam 12. Nah, kalau pulang jam 12 itu, kalau zuhurnya agak akhir, kita masih punya kesempatan dari zuhur di Masjid Nabawi. Kalau sudah terlambat, biasanya zuhurnya di kampus, istirahat sejenak, makan siang, sebelum asar kita ke sana. Dan alhamdulillah kalau kita datang lebih awal, ini tempo dulu ya. Sekarang itu sudah padatnya luar biasa. Masuk ke Raudhah saja harus pakai aplikasi, ngantri. Kalau dulu subhanallah ya, Allah berikan kemudahan. Yang penting datangnya sebelum asar, itu Raudhah mau pilih tempat yang mana itu bisa kita pilih. Bisa duduk dari asar gak batal lagi, maghrib, isya, mau tilawah, mau ngafal Quran di Raudhah itu dengan mudah. Dulu ya, sekarang sudah berbeda. Kita kalau duduk di bagian Raudhah atau di bagian soft-soft yang terdepan itu, sekarang kan sudah dikembalikan ya, softnya ke mihrabnya Rasulullah SAW. Kalau di zaman kita dulu, mihrabnya masih mihrabnya Khalifah Umar yang di depan itu, ya. Jadi Raudhah itu berada di belakang. Nah, kita kalau masih ada soft yang di depan, kita masuk ke depan. Itu biasanya ada sebagian orang yang ketika masuk ke dalam masjid itu teriak begitu, Assalamualaikum. Ini tidak kenal orang siapa. Tiba-tiba masuk masjid teriak Assalamualaikum. Di bagian kanan dia teriak, bagian kiri dia teriak, bagian belakang dia teriak. Orang kalau tidak tahu tidak orang ini rada-rada gitu ya. Masuk masjid pun teriak-teriak Assalamualaikum. Padahal setelah kita kaji, ini adalah bagian dari syiar al-Islam, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penunaian terhadap hak sesama muslim untuk menyebarkan salam. Diriwayatkan dari Fathul Iman, pernah suatu ketika Tufail bin Ubay bin Ka'ab, putranya Ubay bin Ka'ab, salah satu qurra'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berguru kepada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Jadi di antara para sahabat juga mereka saling berguru antara satu dan yang lain. Melihat bahwa yang satu punya potensi yang besar, maka potensi itu akan mereka datangi untuk mereka ambil. Maka tidak sedikit di antara para sahabat, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, itu datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang umurnya jauh lebih muda, yang kemudian secara persahabatan dengan Nabi jauh lebih senior.
para khulafa tersebut. Tapi untuk belajar mereka tidak malu. Bayangkan sekalibernya Abu Bakar, Umar ketika mendapati kesukaran di dalam memahami satu kata, satu ayat dari Al-Quran, mereka tidak malu mendatangi Abdullah bin Abbas yang umurnya jauh di bawah mereka. Begitu juga Tufail bin Ubay bin Ka'ab, beliau berguru kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu jami'an. Dan Abdullah bin Umar itu terkenal sebagai orang yang mutamassik biquwwah bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat berusaha keras mengikuti apapun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam perkara-perkara ibadah maupun dalam perkara-perkara amrun jibilli, perkara kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah berdiri, bagaimana beliau duduk, bagaimana beliau bersandar, itu semuanya diikuti oleh Abdullah bin Umar. Sehingga Abdullah bin Umar ini dikenal sebagai ikonnya, sosok yang begitu mengikuti apapun yang dilakukan oleh Nabi. Kalau masih ingat, kita pernah bawakan sedikit kisah bagaimana Abdullah bin Umar ketika melakukan sebuah perjalanan, beliau menghentikan kafilahnya untuk sekedar turun dari tunggangannya, duduk di bawah sebuah pohon, menuangkan air lalu beliau minum. Dan ini menimbulkan pertanyaan dari orang-orang yang mengikuti beliau di belakang. Ya Ibnu Umar, apakah hanya untuk minum kamu kemudian menghentikan perjalanan ini? Kenapa enggak duduk di atas tungganganmu saja minum? Lalu beliau mengatakan, saya pernah melakukan perjalanan dengan Nabi dan saya melihat Nabi turun di tempat ini, kemudian beliau duduk di bawah pohon tersebut, kemudian beliau minum. Dan aku ingin mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang disebut dengan bagian dari al-iqtida bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja pada perkara ibadah na'am, itu yang lebih ditekankan, tapi pada seluruh aspek kehidupannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Umar pada saat itu mengajak Tufail bin Ubay bin Ka'ab pergi ke pasar. Lalu kemudian Tufail bin Ubay bin Ka'ab ini membawa seperti kantong belanja begitu ya, sekarang dulu nggak ada kresek tuh ya, sekarang juga udah nggak ada, jadi harus bawa tas belanja sendiri. Beliau membawa persiapan, khawatir Abdullah bin Umar membeli banyak barang. Tapi kata beliau, sejak Abdullah bin Umar masuk ke dalam pasar, sampai ketika beliau berada di ujung pasar itu, tidak ada satu barang pun yang beliau beli. Lalu kemudian Tufail bin Ubay bin Ka'ab kemudian bertanya, ya Ibnu Umar, apakah engkau mengajakku hanya untuk melihat apa yang kau lakukan? Lalu Ibnu Umar mengatakan, benar, saya ingin mengajarkan kepadamu satu sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Apa yang dilakukan Abdullah bin Umar? Tidaklah beliau bertemu dengan siapapun, penjual, pembeli, orang yang hanya lewat, kecuali beliau memberikan salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Maka dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini Bapak dan Ibu sekalian rahimahullah menunjukkan betapa hal tersebut itu mendatangkan banyak sekali kebaikan ketika kemudian seseorang menunaikannya. Salah satunya apa? Dia sedang menunaikan hak sesama muslim, yaitu apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan saudaramu, maka berikanlah salam. Ibu-ibu nanti ketika keluar rumah ya, lihat tetangga, tegur, sampaikan salam. Tegur dengan sapaan yang diajarkan Rasulullah. Bukan selamat pagi, bukan selamat siang, tapi dengan salamnya orang Islam, Assalamualaikum. Bapak-bapak ketika keluar bertemu dengan siapapun, maka ucapkanlah salam. Kalau mungkin dia tidak sedang melihat kita, mungkin sedang sibuk mengetik, kita yang kemudian memulai dengan memberikan salam. Maka sungguh dalam salam yang disampaikan itu ada kebaikan yang besar, ada kecintaan yang tumbuh, dan kecintaan ini akan membawa pada keimanan yang pada akhirnya menyampaikan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis itu, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Santri, hafal enggak yang kedua apa? "Wa idza da'aka fa'ajibhu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hak yang kedua seorang muslim terhadap muslim lainnya, apabila engkau dipanggil, engkau diundang, maka penuhilah, maka jawablah. Para ulama mengartikan panggilan itu dengan beragam makna.
makna yang pertama adalah ketika engkau diseru, dipanggil, maka jawablah seruan itu. Ketika bertemu, Assalamualaikum, ini kan bagian dari panggilan, seruan, maka jawab. Ustaz Haji, dari panggilan, maka jawablah, bagaimana? Dan lain sebagainya. Ini makna yang pertama, seruan secara harfiah, panggilan secara harfiah. Jadi kalau kita diseru, dipanggil, maka jangan cuek, tapi jawablah seruan tersebut, jawablah panggilan tersebut. Makna yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, adalah apabila engkau diundang untuk menghadiri sebuah acara, maka hadirilah. Maka hadirilah. Kata para ulama, yang disebut dengan al-haq atau hak itu adalah merupakan syai'un ma la yanbaghi tarku, sesuatu yang tidak layak untuk ditinggalkan. Sesuatu yang tidak layak untuk ditinggalkan ini para ulama berbeda dalam menafsirkannya. Apakah hukumnya selalu wajib? Apakah bisa turun pada sesuatu yang sunnah atau mustahab? Ataukah sesuatu yang sifatnya mubah saja? Tapi intinya, yang namanya itu adalah sebuah kewajiban, sebuah hak yang hendaknya ditunaikan oleh seseorang, maka hukum asalnya adalah dia menunaikan terlebih dahulu. Para ulama yang rahimahumullah berbeda pendapat tentang apa hukum menghadiri panggilan atau undangan ketika disampaikan. Secara umum, para ulama memberikan batasan bahwa undangan yang termasuk ke dalam haknya seorang muslim untuk dipenuhi di sini adalah undangan yang sifatnya tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Jadi selama undangan itu sifatnya at-ta'ah atau tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka hukumnya para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, pendapatnya jumhurul ulama menyatakan bahwa menghadiri undangan itu hukumnya wajib pada walimah atau pernikahan. Adapun undangan-undangan yang lain sifatnya itu mustahab. Jadi yang wajib itu hanya undangan apa Pak? Walimah. Ini menurut jumhurul ulama. Adapun pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dan juga dipilih oleh Imam Daud Al-Zahiri, beliau mengatakan, bahkan Imam Ibnu Hazm itu dalam kitabnya Al-Muhalla, beliau menukilkan pendapat itu secara sahih, bahwa menghadiri selama undangan itu tidak dalam rangka bermaksiat, hukumnya wajib apapun undangan itu. Jadi sebagian Syafi'iyah dikuatkan oleh Imam Ibnu Hazm, Daud Al-Zahiri, seluruh undangan yang sifatnya bukan dalam rangka bermaksiat, hukumnya wajib untuk apa? Pak, dihadiri. Jumhurul ulama menyatakan yang wajib itu hanya walimah saja, pernikahan. Adapun undangan-undangan yang lain sifatnya mustahab untuk dihadiri. Apa itu undangan-undangan yang lain? Undangan dalam rangka acara yang diadakan karena sebab maupun tanpa sebab. Tanpa dengan sebab, contohnya apa? Pergi haji contohnya, karena ingin naik haji atau berangkat haji, biasanya kita sering mengadakan apa Pak? Ibu? Walimatus safar. Kalau dia tidak naik haji, ada tak walimah safar? Biasanya tidak ada. Ini karena sebab, karena anaknya sunat, anak atau bapaknya yang sunat itu, anaknya sunat, maka kemudian diadakan acara. Apalagi naik pangkat, lulus kuliah, dan lain sebagainya. Sesuatu yang diadakan karena sebab. Atau undangan yang lain yang diadakan bahkan tanpa sebab. Contohnya apa yang tanpa sebab itu? Ya pengen ngundang aja makan gitu ya. Ada salah satu syekh itu di Madinah. Ada masjid di belakang kampus itu namanya Masjid Al-Balawi. Bukan Ba'alwi, bukan ya, Balawi namanya. Masjid Balawi. Ada seorang syekh terkenal sebagai muhsinin. Jadi syekh itu kalau beliau baru dapat proyek ya, proyeknya itu berhasil, beliau kumpulkan mahasiswa. Jadi saya tidak perlu sebutkan namanya, hafizahullah taala. Jadi mahasiswa itu sering menyebut beasiswa yang kedua. Jadi beasiswa yang pertama dari kampus, beasiswa yang kedua dari beliau. Jadi beliau sering kali setelah salat Isya tiba-tiba ngumpulin, kalau kita ada di situ, ayo ke rumah, ayo ke rumah. Padahal nggak ada munasabah apa. Beliau sedang tidak naik jabatan, beliau juga anaknya tidak sunatan, tapi dipanggil saja tiba-tiba, ayo rumah, ayo rumah. Di rumah Masya Allah sudah disediakan makanan yang banyak. Ada kitab-kitab edisi yang terbaru yang beliau siapkan.
kemudian ada amplopnya, ya, masya Allah. Ini mahasiswa kan kalau lihat begitu subhanallah ya, apalagi kalau tanggal-tanggal tua itu, mukafa atau beasiswa belum turun dari kampus, ini menyegarkan begitu. Jadi kadang-kadang kita suka bercanda, kamu ke masjid itu mau sholat atau mau nonton musik gitu. Khawatir niatnya luar biasa. Tapi ala kulli hal gitu ya. Ada orang-orang yang seperti itu, gemar senang mengundang orang, mengajak makan tanpa ada sebab tertentu. Nah, sehingga kata jumhur ulama bahwa menghadiri undangan itu yang wajib hukumnya hanya pada acara pernikahan saja. Adapun pada undangan-undangan yang lain, jika kita mampu untuk menghadiri lebih afdal, mustahab. Adapun ketika kita punya halangan, maka tidak mengapa kita tidak menghadiri. Tapi adabnya adalah kita memberikan uzur, memberikan pemberitahuan terlebih dahulu dan lain sebagainya, menyatakan adanya halangan untuk kemudian kita tidak bisa hadir. Tapi secara hukum yang wajib itu hanya undangan pernikahan.